Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini, mari kita merenungkan tentang salah satu amalan yang begitu luar biasa, namun seringkali diremehkan oleh sebagian besar dari kita, yaitu sholat duha. Sholat yang dilakukan di pagi hari ini memiliki keajaiban yang luar biasa bagi siapa saja yang mengamalkannya. Semoga, dengan ceramah ini, hati kita tergerak untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, dan menjadikan sholat duha sebagai amalan rutin kita. Izinkan saya memulai dengan sebuah kisah nyata yang penuh hikmah. Ada seorang pemuda bernama Hasan, seorang karyawan di sebuah perusahaan kecil. Ia sering mengeluhkan kehidupannya yang serba sulit. Gajinya pas-pasan, utang menumpuk, dan setiap hari ia merasa hidupnya penuh tekanan. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang temannya yang hidupnya terlihat sangat tenang dan berkecukupan. Hasan bertanya, "Apa rahasia hidupmu yang selalu terlihat tenang dan bahagia?" Temannya menjawab, "Cobalah rutin melaksanakan sholat duha. Tidak perlu lama-lama, cukup 2 rakaat setiap pagi sebelum engkau memulai aktivitasmu. Amalkan dengan ikhlas dan istiqomah, niscaya engkau akan melihat perubahan besar dalam hidupmu." Hasan pun mulai mencoba. Awalnya, ia melaksanakan sholat duha dengan berat hati. Namun, perlahan-lahan ia merasakan ketenangan yang luar biasa. Dalam waktu beberapa bulan, rezekinya terasa semakin lancar, dan ia pun mulai bisa melunasi utangnya satu persatu. Hasan akhirnya menyadari bahwa keajaiban sholat duha tidak hanya terletak pada kelapangan rezeki, tetapi juga pada ketenangan hati yang ia rasakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa sebenarnya keutamaan sholat duha? Mengapa amalan ini memiliki keajaiban yang begitu besar dalam kehidupan seorang muslim? Pertama, sholat duha adalah sholat yang mendatangkan rezeki. Dalam sebuah hadits qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, kerjakanlah untukku 4 rakaat di awal harimu, maka aku akan mencukupimu di sepanjang hari itu." Hr. Tirmidzi. Bayangkan, hanya dengan melaksanakan 4 rakaat sholat duha di pagi hari, Allah menjanjikan kecukupan untuk kita sepanjang hari. Rezeki tidak selalu berbentuk materi, tetapi juga berupa kesehatan, ketenangan hati, dan kemudahan dalam setiap urusan kita. Kedua, sholat duha adalah bentuk rasa syukur kepada Allah. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap pagi, ada kewajiban atas setiap persendian kalian untuk bersedekah. Maka, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, dan setiap takbir adalah sedekah. Dan cukuplah bagimu 2 rakaat sholat duha sebagai pengganti semua itu." Hr. Muslim. Sholat duha adalah cara sederhana untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang tak terhitung banyaknya. Nikmat kesehatan, waktu, dan kehidupan adalah sesuatu yang seringkali kita lupakan untuk disyukuri. Dengan sholat duha, kita menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang selalu bersyukur. Ketiga, sholat duha menjadi jalan penghapus dosa. Dalam hadits lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menjaga sholat duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan." Hr. Tirmidzi. Hadirin,
betapa kasih sayang Allah begitu besar kepada hambanya. Dengan amalan yang ringan seperti sholat duha, dosa-dosa kita bisa diampuni. Maka, apalagi yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat duha secara rutin? Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita memaksimalkan sholat duha dalam kehidupan sehari-hari? Tentukan waktu khusus untuk sholat duha. Sholat duha bisa dilaksanakan mulai dari sekitar 15 menit setelah matahari terbit, hingga menjelang waktu zuhur. Pilih waktu yang paling nyaman bagi Anda, misalnya setelah sarapan atau sebelum memulai pekerjaan. Mulailah dengan jumlah rakaat yang ringan. Sholat duha minimal 2 rakaat. Jika Anda merasa sulit untuk melaksanakan lebih banyak, mulailah dengan 2 rakaat dan tingkatkan secara perlahan. Laksanakan dengan penuh keikhlasan. Jangan jadikan sholat duha sebagai rutinitas tanpa makna. Hadirkan niat yang ikhlas dalam hati bahwa sholat ini adalah bentuk ibadah kepada Allah dan wujud rasa syukur kita kepadanya. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya menutup dengan sebuah kisah inspiratif dari zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita tua yang hidupnya sangat sederhana. Ia tidak memiliki harta yang banyak, tetapi ia adalah seseorang yang istiqomah melaksanakan sholat duha setiap hari. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu selalu melaksanakan sholat duha, wahai ibu?" Wanita itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya yakin bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan saya hari ini jika saya memulai pagi saya dengan sholat duha." Betapa sederhana keyakinan wanita itu, tetapi dampaknya luar biasa. Hidupnya dipenuhi keberkahan. Meskipun ia tidak memiliki banyak harta, keberkahan itu terlihat dari ketenangan hatinya, kesehatan tubuhnya, dan hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita perluas pemahaman tentang sholat duha dengan melihatnya sebagai peluang emas untuk meningkatkan hubungan kita dengan Allah. Salah satu hikmah terbesar dari sholat duha adalah kemampuannya untuk memperbaiki mental dan spiritual kita. Keajaiban duha bagi kesehatan mental dan spiritual. Penelitian modern telah menunjukkan bahwa rutinitas pagi yang melibatkan meditasi atau perenungan dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Dalam Islam, kita tidak hanya diajarkan untuk bermeditasi, tetapi juga untuk langsung berkomunikasi dengan Allah melalui sholat. Dengan sholat duha, kita memulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan semangat yang tinggi. Sebagai contoh, ada seorang dokter yang menceritakan bagaimana ia menghadapi tekanan pekerjaan yang sangat tinggi. Setelah mulai melaksanakan sholat duha secara rutin, ia merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Tekanan yang sebelumnya terasa berat menjadi lebih ringan. Bahkan, ia merasa lebih produktif dan bahagia dalam menjalankan tugasnya. Keajaiban duha bagi keluarga dan hubungan sosial. Sholat duha juga memiliki dampak luar biasa pada hubungan sosial kita. Ketika kita meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan Allah di pagi hari, hati kita menjadi lebih lembut dan penuh kasih sayang. Hal ini tercermin dalam cara kita berinteraksi dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Seorang ibu rumah tangga pernah bercerita bahwa setelah rutin melaksanakan sholat duha, ia merasa lebih sabar dalam menghadapi anak-anaknya. Suaminya pun merasa bahwa rumah tangga mereka menjadi lebih harmonis. Semua ini adalah buah dari ketenangan batin yang diberikan oleh sholat duha. Motivasi untuk memulai hari dengan duha. Hadirin, mari kita jadikan sholat duha sebagai awal yang indah setiap hari. Ketika matahari mulai naik di langit, ingatlah bahwa ini adalah waktu terbaik untuk memohon keberkahan kepada Allah. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Bahkan jika Anda hanya memiliki waktu singkat, gunakanlah untuk berdiri di hadapannya dan melaksanakan sholat duha dengan penuh keikhlasan. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama memperbanyak sholat duha dan menjadikannya sebagai bagian dari rutinitas harian kita. Ingatlah bahwa Allah tidak hanya melihat jumlah rakaat yang kita lakukan, tetapi juga ketulusan hati kita dalam beribadah kepadanya. Manfaatkan waktu terbaik untuk berdoa di waktu duha.
Waktu duha juga merupakan waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Setelah sholat, jangan lupa memohon kepada Allah segala kebutuhan dunia dan akhirat. Berdoalah dengan sepenuh hati, karena Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa-doa kita. Ada sebuah doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca setelah sholat duha. Allahumma inna duha duharuka, wal baha baha'aruka, wal jama'ala jama'aluka, wal kuwata kuwatuka, wal kudrota kudrotuka, wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama'a fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa afrijhu, wa in kana emyuasaron fa yasirhu, wa in kana haraaman fa tohirhu, wa in kana baridan fa koribhu, bihaki duhaika, wa baha'aika, wa jama'alika, wa kuwatika, wa kudrotika, a'atini ema a'ataita, ibadaka syolihin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu adalah waktu duha MU. Keagungan itu adalah keagungan MU. Keindahan itu adalah keindahan MU. Kekuatan itu adalah kekuatan MU. Kekuasaan itu adalah kekuasaan MU. Dan penjagaan itu adalah penjagaan MU. Ya Allah, jika rezekiku ada di langit, maka turunkanlah. Jika ada di bumi, maka keluarkanlah. Jika sulit, maka mudahkanlah. Jika haram, maka sucikanlah. Jika jauh, maka dekatkanlah. Dengan hak waktu duha MU, keagungan MU, keindahan MU, kekuatan MU, dan kekuasaan MU, limpahkanlah kepadaku segala yang Engkau limpahkan kepada hamba-hamba MU yang syolih. Doa ini penuh makna dan menjadi pengingat bahwa kita selalu bergantung kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga ceramah ini menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai waktu duha dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jadikan sholat duha sebagai bagian dari perjalanan spiritual kita menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.